Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya sedang berada di Museum Jenang Kudus. Nah, saya mengambil kearifan lokal makanan Kudus, salah satunya yakni jenang. Nah, kalian pasti penasaran kan apa aja isi di museum ini? Yuk simak videonya. Nah, dalam tempat ini terdapat dua lantai. Lantai yang pertama tadi yakni Mubarak Food yang menyediakan produk jenang Kudus. Kemudian di lantai kedua ini terdapat Museum Jenang. Yuk langsung saja kita masuk ke museum ini. Nah, begitu masuk di dalam sini kita disambut replika kelapa dan juga generasi mulai dari generasi 1, 2, 3 hingga sekarang ini. Nah, di museum ini juga digambarkan tentang proses pembuatan jenang melalui patung orang yang sedang mengaduk jenang. Berbagai alat membuat jenang yang dulu dipakai untuk membuat jenang juga didisplay sehingga bisa mengantarkan imajinasi pengunjung pada proses pembuatan jenang dari masa ke masa. Misalnya ada mesin parut kelapa, mesin paras kelapa, alat susuk, alu atau penumbuk, dan tebe atau tempat jenang, lumpang, mesin mixer, pengolahan jenang, dan mesin injek atau labeling. Namun, Museum Jenang tak hanya soal jenang. Museum juga menggambarkan sejarah Kudus pada umumnya, dimulai dari adanya desain bangunan non-eksotik berupa tembok pagar keliling yang dibuat dari batu bata merah yang mengingatkan pada gaya bangunan kerajaan Jawa kuno. Lalu di bagian tengahnya terdapat replika Menara Kudus dengan dimensi sekitar 6 meter. Juga terdapat miniatur Masjid Menara Kudus yang kompleks dengan di makam Museum Jenang Jenang Kudus. juga dihadirkan diorama Pasar Bubar, tempat dulu generasi pertama Jenang Mubarak memasarkan jenang dari tangan ke tangan pada sekitar tahun 30-an. Ada pula rumah adat Kudus di Museum Jenang. Rumah adat Kudus yang biasa disebut dengan istilah Joglo Kudus yang didominasi seni ukir khas Kudus dan mencerminkan secara padu akulturasi budaya Jawa atau Hindu, Persia atau Islam, Cina atau Tionghoa, dan Eropa atau Belanda. Lebih jauh lagi, museum ini juga menampilkan foto Bupati Kudus dari masa ke masa yang dipajang secara berjejer. Juga dipajang beberapa foto Bupati Kudus tempo dulu dalam ini ruang Gus Jigang. Pengunjung Museum Jenang langsung bisa masuk dan mengeksplorasi berbagai spot yang ditampilkan di ruang ini. Di antaranya di ruang ini pengunjung dapat membaca sekilas biografi atau sejarah tokoh ulama Kudus dan pengusaha masa lalu Kudus, di antaranya biografi Sunan Kudus, Sunan Muria, dan lain-lain. Selain itu ditampilkan pula berbagai literasi dan puisi tentang Gus Jigang, karya penyair nasional maupun lokal Kudus. Nah, kali ini saya akan masuk ke ruang trilogi Ukhuwah sendiri yang mengandung 3 pesan persaudaraan meliputi Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar sesama muslim, Ukhuwah Watoniyah atau ikatan kebangsaan, dan Ukhuwah Basyariyah atau ikatan kemanusiaan. 3 persaudaraan itu pondasi penting dalam membangun negeri dan menguatkan NKRI. Selain itu, di ruang Gus Jigang sendiri juga terdapat ruang galeri Al-Quran dan Asmaul Husnah, omah kembar dan pesawat Fokker Niti Semito, omah kapal, dan ruang trilogi Ukhuwah. Di ruang trilogi Ukhuwah, pengunjung dapat menyelami pesan-pesan persaudaraan, utamanya dalam konteks dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Oh iya teman-teman, Gus Jigang sendiri yang menjadi nama bagi ruangan ini merupakan falsafah masyarakat Kudus sebagai lokal wisdom dan lokal kultur serta ajaran moral bagi kehidupan warisan Sunan Kudus. Spirit Gus Jigang terdapat dalam akronim Gus itu artinya bagus atau spiritual, Ji itu pintar ngaji atau intelektual, dan Gang itu terampil dagang. Melalui filosofi inilah Sunan Kudus menuntun para pengikutnya dan masyarakat Kudus menjadi orang-orang yang memiliki kepribadian yang bagus, tekun mengaji, dan mau berusaha atau berdagang.
terdapat berbagai macam Al-Quran, mulai dari Al-Quran yang terbesar hingga ke terkecil, dan juga beberapa lainnya. Selanjutnya ada spot foto replika tentang usaha dan perdagangan seperti membuat jenang, membuat rokok, dan pula seni ukir. Itu tentang usaha masuk dalam istilah gang atau berdagang. Bisa memberikan pendapatan dan mensejahterakan warga sekitarnya. Itulah tadi salah satu kearifan lokal Kudus. Setelah kita menelusuri Museum Jenang Kudus ini, semoga bisa menambah pengetahuan dan mengambil pesan moral di dalamnya, serta tetap menjaga kearifan lokal di lingkungan sekitar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya.